Sore, saudara-saudaraku pers. Ya, saya dari Sinar Pantura. Kami dari kelas Fakta, Pak. Iya, terima kasih atas menanggapi tentang kegiatan pelayanan di Salut Merdeka. Iya. Alhamdulillah, pelayanan Salut Merdeka itu kami bikin pelayanan yang prima. Jadi di sini tidak ada mahasiswa sampai payah-payah ngurus apapun. Tugas mahasiswa itu hanya membayar SPP, belajar, mengerjakan tugas dan ujian, itu saja. Lain-lainnya semua yang ngurus kami pengelola. Begitu. Nah, terkait dengan programnya gimana, Pak? Programnya untuk universitas terbuka di sini kan Salut Merdeka, namanya Salut Merdeka Pemalang. Dulunya itu Pokjar Merdeka Hulu Jami, sekarang berubah menjadi Salut Merdeka Pemalang. Programnya itu ada dua program, yaitu program pendidikan dasar dan program non pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar itu ada PGSD, PG PAUD, PGSDPI. PGSDPI itu transferan dari segala jurusan kesarjanaan yang ingin jadi guru SD, itu namanya PGSDPI. Kalau ingin jadi guru PAUD, itu berarti mungkin dari sarjana hukum, sarjana ekonomi dan sebagainya ingin jadi guru PAUD, itu harus kuliah lagi 3 semester di transfer di PG PAUD BI, pendidikan guru PAUD, berbagai ilmu. BI itu berbagai ilmu, jadi itu nanti semua berbagai ilmu dari kesarjanaan boleh jadi guru PAUD asal kuliah dulu S1 PG PAUD BI 3 semester cukup. Nah, sampai sekarang berapa mahasiswa yang ikut pendidikan kuliah? Yang ikut kuliah di sini jam ini sekitar 500-an. Yang lulus udah 500-an lebih karena kami berdiri 1 Januari 2011. Sampai sekarang sudah ratusan wisudawan. Keseluruhan jurusan apa saja, Pak? Tadi ada ilmu hukum, S1 ilmu hukum itu ada 4 kelas, kebanyakan polisi dan pegawai negeri, dari rumah sakit umum, PNS dan lain sebagainya, dan banyak juga yang dari perusahaan, dari PT Garmen, PT Kabel, PT Dalim dan sebagainya. Banyak sekali di sini kumpulannya anak-anak dari perusahaan. Ya, kemudian ilmu ekonomi, S1 ekonomi manajemen, itu juga kebanyakan 60% itu PNS, yang lainnya itu karyawan-karyawan dari swasta. Itu sekitar ada 4 kelas. Kemudian PGSD ada 1 kelas, PG PAUD 2 kelas, PGSDB 1 kelas, PG PAUD BI 1 kelas. Lah yang lain-lain itu jurusan yang paling cuman mungkin nggak ada sekelas, 10, 15 kan ada sekelas. 1 kelas kan minimal 20 mahasiswa. Itu untuk tutorial tatap muka, atau sekarang namanya tutorial web karena sedang pandemi. Itu sekitar ada 12 kelas. Minimal 20, maksimal 40 satu kelasnya, bervariasi. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35 dan sebagainya. Itu. Kemudian jurusan yang paling diminati jurusan yang paling diminati jam ini adalah ilmu hukum dan manajemen. Ya, yang lain-lain ada akuntansi, kemudian ada yang sekarang lagi rame itu akuntansi sama S1 komunikasi, ilmu komunikasi. Saya melihat kok ada seperti jurusan militer itu, Pak. Itu apa itu? Oh, itu dulu kan kami menerima pelatihan untuk sekolah kedinasan. Sekarang sudah tidak. Ya, kami alhamdulillah mengadakan pelatihan diklat sekolah kedinasan dan diklat bimbel CPNS. Alhamdulillah dulu sampai 2 kelas, tapi sekarang sudah berhenti. Kami sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang diminati oleh masyarakat dan oleh pegawai. Kayak kemarin kami mengadakan pelatihan calon kepala perpus. Itu ya isinya penaik PNS semua sampai 2 kelas, 3 kelas sampai 3 kelas gitu. Kami kerjasama dengan
Pemkab. Kayak sekarang juga sudah ada MOU antara UT dengan Pemkab Pemalang, tinggal pelaksanaan. MOU antara UT dengan DPR RI, MOU antara UT dengan Polri, dengan Kemenkes. Nah ini ingin dan ada MOU antara UT dengan pariwisata. Oh, gitu. Apa Kementerian Pariwisata. Oh, untuk Itu iya. Juru- Karena sekarang lagi in ya. ya sedang in. Apa namanya sedang booming desa wisata ya. Ya. Nah, kami ada S1 pariwisata. Kami itu alhamdulillah tercepat dan terbaik se-Indonesia. Jadi kayak kemarin tahun 2015 itu kami punya 46 mahasiswa ilmu pemerintahan, 30 itu lulus tercepat 7 semester. Kebanyakan paling cepat 8 semester, tapi di tempat saya bisa percepat lagi 7 semester dan itu tercepat se-Indonesia. Dan alhamdulillah 1 dari 30 dari 27 wisudawan se-Indonesia kami terbaik IP-nya 3,98. Itu di situ namanya Umar Sidik. Sekarang jadi staf TAPEM, Tata Pemerintahan. Berarti bawahnya Pak itu Tarsidik SH MM itu juga kuliah di sini, jadi dosen di sini. Dari S1 dan S2-nya itu kuliahnya di sini. Ya. Yang harapan seperti apa? Cara semua kegiatan ini kayak gitu, kenapa Pak? Harapannya itu kami untuk bisa menjembatani pegawai-pegawai yang sibuk kuliahnya tidak usah jauh-jauh, cukup di sini. Wong ini kan Universitas Buka kan perguruan tinggi negeri. Jadi kami itu bisa melayani tanpa mereka itu membuang-buang waktu dan tenaga serta biaya. Karena di tempat kami itu tanpa uang gedung, tanpa KKN, tanpa skripsi, bisa kuliah online. Kalau toh tatap muka itu pertemuannya cuma hari Sabtu dan Minggu. Untuk tutorial. Ya, tutorial itu hari Sabtu jam 11 sampai jam 5. Hari Minggu jam 8 sampai jam 5. Dan setiap hari Minggu alhamdulillah kami persiapkan makan siang. Nggak usah bayar, saya nggak bilang gratis tapi nggak usah bayar. Iya. Itu untuk semua baik mahasiswa maupun tutor atau lebih kerennya lagi dosen ya. Ya. Itu tak bebaskan hari Minggu dan pada saat ujian. Pada saat ujian kami siapkan makan siang. Itu sebenarnya ada sejarahnya. Jadi dulu pada saat tahun 2011-2012 itu tutorialnya perkuliahannya di SMA Negeri 1 Ulu Jami. Nah pada saat istirahat jam 12 itu kan pada keluar cari makan, sholat dan sebagainya kan. Nah itu suatu ketika itu banyak yang belum hadir pada saat jam 1 yang harusnya sudah masuk pada hari Minggu itu. Tak tanya si A kemana? Itu Pak sama teman-temannya ke pantai, ke Belendung gitu kan. Nah ini tadi itu Pak ada yang ke karaokean ya. Nah ini lagi nggak tahu Pak entah pacaran atau apa kan gitu yang namanya anak muda. Nah ini kok nggak ada sampai jam ini Pak, ada berita Pak jatuh Pak dari motor. Lah saya itu langsung gerentes, apapun mereka kan anak-anak saya. Langsung saya doktrin mulai minggu depan tidak boleh ada yang keluar dari kampus. Bapak tanggung jawab. Kamu makan di kantin. Tidak boleh keluar jauh-jauh. Habis makan kantin itu ada masjid, sholatnya di masjid sekolah. Gitu. Jadi alhamdulillah itu menjadikan baik bagi mahasiswa dan menjadi pengiran dari mahasiswa Pokjar lain. Karena di tempat kami itu mereka ya dilayani dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah ada mahasiswa kok cari apa langsung ke Semarang atau ke Jakarta. Cukup kami walaupun satu orang karena memang pelayanan. Ya betul. Kami menang di pelayanan prima. Itu keluhan panjenengan gimana Pak? Apa? Keluhan panjenengan tentang keluhan biasa kayak barangkali ya. Keluhan itu biasa. Iya. Ada senang ada susah. Yang namanya setiap pengelolaan itu senangnya saya punya banyak mahasiswa di mana-mana.
Jadi pengelolaan kami bermanfaat bagi sesama. Terus terang saja saya ingin hidup bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Jadi teman-teman yang harusnya kuliah ke Semarang, ya biayanya macam-macam dan sebagainya, tenaga waktu itu cukup di sini, ya. Terus kalau mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal administrasi, mungkin nilai belum keluar dan sebagainya, nggak usah kemana-mana, cukup ke sini. Nanti tak proses, ya. Dari mana-mana, dari pokjar-pokjar lain juga akhirnya pada kesini karena kami sudah namanya Salut, Sentral Layanan Universitas Terbuka. Kami melayani mahasiswa Universitas Terbuka sekarisidenan, baik yang masih kuliah maupun yang sudah alumni. Alumni kan kadang-kadang datang minta Tegalisir, tak layani, kami bawa ke Semarang, begitu. Ini berarti berapa dosen Pak untuk Salut ini? Sekitar ada 23 dosen, ada yang dalam, ada yang luar. Yang dalam itu rata-rata eselon. Ya, kalau guru-guru yang udah senior. Nah, yang dari Semarang itu ada yang dari UNDI, dari UNES. Dosen-dosennya, dan kami insya Allah minimal itu S2 dan linier. Jadi kalau maunya S2 tidak linier, tidak pernah dipakai. Gitu. Untuk saat ini atau tahun ini sudah wisuda berapa orang Pak? Ya, berapa mahasiswa? Sekitar ada 680-an kelihatannya ya. 680. Karena kan kami itu setiap semester itu mesti ada yang wisuda. Jadi kalau UT itu wisudanya itu setahun 4 kali apa ya? Terus penerimaan mahasiswa itu setahun 2 kali. Januari, Februari sama Juli, Agustus. Ya 2 kali. Dan sekarang penerimaan mahasiswa UT itu sepanjang masa. Penerimaan calon mahasiswa baru UT itu sepanjang masa. Sepanjang masa itu setiap hari 24 jam diterima. Begitu daftar, kayak tadi ada beberapa daftar, langsung diunggah, dikirimkan ke Jakarta, langsung dapat NIM. Nanti tinggal bayar. Sekarang ada biliknya sih. Itu. Berikan prestasi Pak. Alhamdulillah tahun 2013.1 kami ada 1 mahasiswa terbaik se-Jawa Tengah. Kemudian 2013.2 itu ranking 1, peringkat 1, 2, 3, 5, 7, itu berarti 5 orang itu 10 besar, 1, 2, 3, 5, 7 nomornya itu ya, peringkatnya itu se-Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2014.1 juga juara lagi, terbaik itu dari jurusan perpustakaan. Kemudian pada tahun 2015.1 itu atas nama Umar Siddiq itu terbaik dan tercepat se-Indonesia. Jurusannya apa? Ilmu pemerintahan. Sekarang Umar Siddiq itu tugasnya jadi staf di TAPEM, Tata Pemerintahan Kabupaten Malang. Itu dulu kami ada 46 mahasiswa. Pertama itu yang lulus tercepat 30. Kemudian 30 itu satunya namanya Umar Siddiq itu tercepat dan terbaik se-Indonesia dari 27.000 wisudawan saat itu. Langsung dapat fasilitas PP pakai Garuda, dijemput, kemudian masuk hotel, pulang dikasih jamu. Fasilitasnya itu yang dari. Kemudian prestasi lagi tahun 2019 itu Dispor Seni Dispor Seni UT tingkat nasional itu peraih perunggu, runner up perunggu namanya Supriyanto, itu mahasiswa manajemen sekarang semester 7, jam ini semester 7 itu pernah runner up peraih perak tingkat nasional. Lah dia itu alhamdulillah staf saya di pariwisata, di pemuda pariwisata itu staf saya. Gitu. Kemudian ini ada lagi lomba mobil apa namanya, Mas? Mobil
mobil apa itu? Yang pakainya ini mobil game apa? Mobile Legend. Mobile Legend ini masuk final untuk berarti ada 4 kelompok masuk final tingkat Jawa Tengah. Insya Allah mungkin 1 atau 2 bisa masuk ke tingkat nasional, dan nanti kalau internasional insya Allah kok para Katang 1 mungkin juara, entah itu juara 1, 2 atau 3, yang penting kelihatannya juara kalau tak lihat dari kemarin kepiawaian dalam Mobile Legend ini. Ini terkait dengan latar belakangnya, ini awalnya gimana Pak? Dengan punya inisiatif itu? Oh iya, dulu itu saya itu pernah telepon tahun 2010 bulan Desember itu, saya telepon ke Bang SE Selamat Effendi. Beliau saat itu wakil ketua fraksi ya, PDIP di provinsi. Saya telepon, mau nggak kamu jadi ketua Pokjar? Siap, mau gitu. Nah, saat itu saya mau, saya dibantu oleh 2 teman, zigzag siang malam. Dalam waktu 1 bulan kami pertama untuk registrasi 2011-1 itu dapat mahasiswa 54 mahasiswa. Pertama berarti. Iya. Itu mungkin luar biasa. Hanya berdua siang malam saya cari. Gitu. Kalau sekarang sih sudah dikenal sendiri. ya. Sudah. Ya tidak bilang terkenal, ya, tapi kami tetap harus promo karena saya lihat di televisi itu produk-produk yang udah terkenal mendunia itu kok promo terus gitu loh. Iya. Supaya tidak lupa. Barangkali ada produk baru, orang bisa beralih ke produk baru. Gitu. Jadi untuk cabangnya ada nggak? Nggak ada di sini, tapi ini saya tempat basecampnya di sini ya. Basecampnya di sini. Kami sedang bikin tempat kuliah. Jadi tempat kantor Pokjar yang dulu ya, kantor Salut yang dulu di Pamute sebelahnya SMA 1 Jami, ini sedang tak rehab. Insya Allah jadi 3 tingkat. Bawah untuk 4 ruang ya, atas untuk 4 ruang, lantai 2 dan lantai 3 untuk tempat istirahat. Iya, untuk rehat. Kemudian jam ini tutorialnya masih di SMK Negeri 1 Pemalang, Nepal, SMK Nepal di sana. Jadi nanti insya Allah tempat tutorial ada di 2 tempat, tapi akan tambah 1 lagi karena saya atau kami ini sedang merencanakan membuka di Kajen. Ya, alhamdulillah kami bersinergi dengan Camat Kedungmuni karena kebetulan Camat Kedungmuni doktor dan menjadi dosen di tempat Salut. Yang kedua, kami bersinergi dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Kebetulan mahasiswa saya ilmu hukum di sini, namanya Bu Mas Uda. Itu kami akan bersinergi dengan ada marketing saya di sana. Nanti insya Allah 2021 paling cepat atau 2022.1 sudah ada di sana karena kami bekerja sama dengan semua OPD, dengan semua pihak. Yang paling jelas itu insya Allah dengan Polres karena mahasiswa kami kebanyakan polisi, wartawan itu. Terakhir Pak, ini tentang perekrutan gimana Pak? Perekrutan kami yang jelas sudah tak sampaikan tadi, ada MOU ya. MOU itu harus dijalankan. Mudah-mudahan ini kami segera bersinergi dengan Bupati yang baru karena kami kemarin sudah ngomong dengan Ketua Dewan Pak Tatang Kirana siap untuk membantu biar Pemalang meningkat IPM-nya. Kami mengatakan seperti ini itu tujuannya selain biar bermanfaat bagi sesama untuk pendidikan ya. Kami adalah salah satu yang ikut meningkatkan IPM Pemalang karena IPM Pemalang mohon maaf kayaknya kok juara 2 dari belakang, rendah sekali memang. Ya, juara 2 dari belakang, juara tetap tapi dari belakang. Nah ini biar bisa meningkat ya itu karena kami dengan cara itu MOU, kami kemudian brosur, pasang spanduk lewat radio ya kan, lewat pers, kemudian lewat online, lewat medsos,
kemudian spanduk-spanduk atau banner-banner ada di mana-mana. Kami pasang, kalian juga ada di mana-mana. Ya, kemarin juga untuk berpartisipasi untuk pandemi, maksudnya ya biar terhindar dari pandemi ya kami berbagi ini masker Salut Merdeka tapi bagi di pasar. Nah, kebetulan pegawai-pegawai pasar itu mayoritas kuliah di sini, jadi kami bersinergi, gampang urusannya. Kami terima kasih Pak. Ya. Barangkali ketika nanti saya sampaikan ke kalian bisa ke Ya, siap. Pokoknya kami terima kasih atas bantuan pers karena kami besar bersama pers. Terus terang aja. Nama lengkapnya Pak? Ya. Untuk nama lengkap Bapak? Dan nama lengkap saya pakai titel apa nggak usah? Sekalian. Saya DRS Winaryoto MA. Mungkin saat itu saya DRS nomor 12 Sekabupaten Pemalang saat itu. Karena saya guru SD dulu. Terima kasih.